hari ini yang bertugas memimpin adalah saya. Tepuk tangan buat saya. Amin. Lalu terima kasih saya. Ini bisa kembali itu lanjutnya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang melayani Tuhan. Ya, kita akan belajar tentang melayani Tuhan. Itu temanya, judulnya adalah saling melayani. Jauh langkah kita akan perhatikan ini. Wah, itu ganteng ya. Nah, sekarang coba diskusikan dengan teman sebangkumu. Dua-dua berarti. Dari masing-masing istri. Dua ini bisa benar-benar dua orang. Nah, ya, dua. Ya, alarm apa? Nah, coba dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Mengapa orang Kristen harus saling melayani? Oke, nah sekarang coba diskusikan dengan teman sebangku. Kira-kira apa jawabannya? Mengapa kita harus melayani Tuhan? Yuk. Albert bisa gabung sama teman yang lain. Jadi yang sendirian bisa 3. Yuk. Gitarnya ditaruh dulu nak. Taruh belakang. Oke. Ayo diskusi dulu ya. Sudah ketemu? Ya. Oke. Kalau sudah ketemu, siapa yang mau mempresentasikan? Oke, Santo depan. Yuk. Kamu paham ini? Yuk. Dengarkan jawaban temanmu. Mengapa orang Kristen? Kalau sebenarnya dibuka dulu, mengapa orang Kristen harus melayani Tuhan? Oke. Karena orang Kristen saling bersaudara. Karena orang Kristen saling bersaudara. Oke, silakan duduk. Pulang. Siapa yang sedang berdua? Siapa yang mau mewakili? Ayo, Ellen, ayo. Jaketnya dilepas dulu nak. Ya, yang nggak sakit
Karena Tuhan sudah melayani kita lebih dulu. Oke, tepuk tangan buat Ella. Terima kasih sudah menjawab. Siapa lagi? Satu lagi. Lagi. Loh, itu mana? Oke, step, maju. Ya. Mengapa orang Kristen harus melayani? Sisi Mas juga. Ya. Karena Tuhan sudah mengasihi kita dan melayani kita. Tepuk tangan bagi kita semuanya. Mengapa orang Kristen harus saling melayani? Yang pertama, kita harus tahu dulu bahwa kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Makhluk yang membutuhkan orang lain. Jadi ini salah satu dasarnya kita melayani orang lain, karena kita makhluk sosial. Tadi satu udah jawab ya. Nah, terus yang kedua adalah karena Tuhan sudah melayani kita terlebih dahulu atau memberikan teladan buat kita untuk melayani sesama kita. Nah, masih banyak definisi yang lainnya. Untuk kali ini kita batasi ini dulu ya, dua ini ya. Yaitu karena kita adalah makhluk sosial. Yang kedua, Tuhan sudah memberikan pelayanan atau teladan pada kita untuk melayani sesama dengan baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu sebelum melangkah? Tidak ada? Ali? Oke, berarti nanti ya. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk dalam kegiatan inti kita. Tolong perhatikan di depan. Ya, ini ada di buku siswa. Bukunya dikeluarkan dulu. Nah, bawah ya. Oke. Nah, perhatikan depan aja. Ya. Nah, perhatikan di sini ada cerita berkorban seperti lilin. Nah, saya minta karena ini tulisannya kecil, ya, saya minta suaranya Albert yang paling keras maju, silakan dibacakan di depan. Yuk, karena tulisannya kecil sekali. Sini ya. Yuk. Sini ya. Dan lain diperhatikan ya. Asa, perhatikan sini. Yuk. Kegiatan ini pelajaran. Langsung kita. Ya. Suatu malam Anto sedang membereskan buku-buku di Oh, kamar. dulu kurang keras. Yuk. Suatu malam Anto sedang membereskan buku-buku di kamarnya. Tiba-tiba lampu di rumahnya padam. Anto meminta tolong kakaknya untuk menyalakan lilin dan membawa ke kamarnya yang gelap. Kakak Anto membawa lilin kecil ke dalam kamar Anto. Anto senang karena sudah ada cahaya dan tidak gelap lagi. Terang yang diberikan lilin kecil itu telah menolong Anto untuk dapat melihat di mana letak pintu dan di mana letak meja di kamarnya sehingga ia tidak tersandung. Waktu terus berlalu dan lampu belum juga menyala. Di dalam kamar, Anto mengambil lilin kecil yang dibawa Kak Ia. Sumbu lilin itu terbakar. Batangnya meleleh perlahan-lahan. Tubuh lilin itu mulai meleleh, terus meleleh, akhirnya habis. Listrik masih padam. Namun lilin di kamar Anto sudah mati. Lilin itu telah habis dan Kak Ia kembali membawakan lilin yang baru ke kamar Anto. Lilin yang baru itu telah meleleh dan tubuhnya semakin kecil. Untuk memberi terang, lilin itu harus berkorban. Ia meleleh dan menjadi pendek. Terus meleleh sampai Anto sendiri yang mematikannya sebelum lilin itu habis. Lilin itu telah berkorban dan memberikan dirinya untuk menerangi Anto. Tiba-tiba lampu di rumah Anto menyala. Anto bergembira karena kamarnya sudah terang benderang dalam
Dalam hati Anto berkata, semoga saya pun dapat menjadi seperti lilin kecil yang mau berkorban memberi cahaya untuk melayani Tuhan melalui orang-orang yang membutuhkan. Oke, ulang bareng-bareng. Mulai dari keras terus. Ya. Ini tadi cerita tentang lilin yang berkorban bagi kita. Ketika lampu mati, pasti kita mencari lilin. Nah, berhubungan dengan cerita tentang lilin, ya. Kalau kita perhatikan, coba diskusikan dengan teman sebangku ya. Tadi ya, apakah yang kamu tahu tentang melayani? Nah, Mister tolong dibantu kalian untuk nih. Ya. Sekarang silakan kalian berdiskusi dengan teman sebangku tentang apakah yang kamu ketahui tentang melayani berdasarkan cerita lilin tadi ya. Sudah? Oke, kita akan mulai. Bentar ya. Apa? Nah, ini dulu. Nah, ayo perhatikan depan semuanya. Nah, kita akan melihat kata melayani menurut 2 Korintus 4 ayat 1-8. Di situ Paulus menulis surat kepada siapa? Timotius, bahwa tugas melayani adalah tugas semua orang percaya. Untuk itu dalam kehidupan sehari-hari sudah menjadi apa? Kewajiban peserta didik untuk ikut ambil bagian. Nah, ambil bagian dalam melayani dalam hal apa? Di sekolah kita setiap hari Jumat ada yang namanya ibadah raya SD Immanuel. Di situ kita bisa membantu melayani. Kalau perhatikan saya, ya melayani dalam hal ini adalah membantu Miss and Mister yang sedang mempersiapkan ibadah, bisa membawakan karpet, bisa membersihkan tempat ibadah, bisa bawakan alat musiknya, dan itu adalah salah satu bentuk pelayanan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau di kelas kita bisa membantu apa? Membersihkan kelas, membersihkan papan tulis dan lain sebagainya. Masuk lagi contoh yang lainnya ya. Nah, sekarang anak-anak sudah paham tentang melayani. Kalau kurang paham, angkat tangan. Mister jelaskan lagi. Halo. Hai. Tidak ada pertanyaan tulisnya. Maskernya dibuka. Ya. Ayo lanjut. Ya. Nah, ada pertanyaan dari temanmu saya yang bertanya begini, apakah melayani itu harus selalu dilakukan? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Tuh, gak apa-apa saya jawab, ayo angkat tangan. Apakah melayani itu harus dilakukan gitu ya? Terus dilakukan. Ayo. Apa bisa memberikan jawab? Loh, yang cewek? Halo? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang menjawab, kenapa kita harus melayani pelanggan begitu ya? Melayani itu apakah harus terusnya? Jawabannya adalah iya.
Tuhan itu melayani murid-muridnya, melayani manusia itu sampai pada akhir hidupnya, sampai di kayu salib. Dia korbankan dirinya untuk manusia. Nah, karena Tuhan sudah menunjukkan teladan yang luar biasa dalam hidup kita, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo perhatikan, sebagai anak-anak Tuhan kita juga harus meneladani, melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya, atau kalau Tuhan Yesus itu disiksa karena dianggap menghujat Tuhan, nah kita bentuk pelayanan kita apa? Ya tadi yang sudah kita bahas tadi, membantu orang tua, membantu di gereja, membantu menyiapkan ibadah. Kenapa kita harus melayani terus? Kembali ke awal tadi, kita ini makhluk sosial. Kalau kita mau dilayani, kita harus melayani. Kalau kita nggak mau dilayani, ya jangan melayani orang lain. Berarti kamu hidupnya adalah individu. Ya, selesai pembelajaran ini, saya pengen di kelas ini nanti akan saling melayani satu dengan yang lain. Dalam arti kata membantu yang tidak bisa juga tidak boleh menutup diri, harus cari informasi sama temannya supaya sama-sama mengerti tentang pembelajaran apa yang sedang kita pelajari. Ya, gitu ya. Ada lagi yang lain? Satu lagi? Tidak ada? Tidak ada lanjut. Nah, kata melayani, ya kita harus dalam lagi ya. Kata melayani menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sebagai membantu menyiapkan apa-apa yang diperlukan orang lain. Dalam kata lain, melayani berarti juga menjadi hamba bagi orang lain. Ya, jadi hamba itu berat. Ya, nanti bisa cerita ya. Seorang hamba adalah seorang yang bersedia untuk membantu dan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh tuannya. Demikian melayani berarti menjadi pelayan bagi orang lain. Di bawahnya itu ada contohnya pelayan toko buku, ya, yang bertugas untuk melayani pengunjung di toko apa? Buku. Karena di sini adalah berbicara tentang toko buku, nggak mungkin hanya berbicara tentang pasar, ya. Nah, melayani berarti melibatkan dua pihak, yang melayani dan yang menjadi objek yang dilayani. Dalam hal ini adalah pegawai toko dan pembelinya. Nah, ketika kita pergi ke Indomaret, siapa yang suka pergi ke Indomaret? Nah, kamu buka pintu, sudah ada kata-kata apa? Selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja. Itu adalah salah satu bentuk pelayanan untuk menarik para pembelinya untuk datang terus ke Indomaret, ke Alfamart. Kalau pergi ke Matahari, biasanya di depan pintu itu ada orang yang menyambut pakai begini ya. Selamat pagi, selamat berbelanja di Matahari, gitu ya. Gitu ya. Nah, ini adalah salah satu cara untuk orang selalu datang ke toko Matahari. Demikian juga dengan toko-toko yang lain. Ketika kita masuk dalam sebuah toko terus pelayanannya tidak enak, mukanya seram, pasang muka setan, kita ogah balik lagi. Karena pelayanannya kurang bagus. Ayo perhatikan, di sekolah juga begitu. Kalau kamu lihat teman-temanmu sudah cemberut, kamu kan males, jealous, males berteman sama itu. Dan tadi mukanya aja kayak muka setan. Nah, jangan seperti itu. Nah, kita tunjukkan sama
teman kita, walaupun kita mempunyai beban berat, kita harus tetap senyum. Dalam suka duka bukan tetap tersenyum. Nah, tuh ya, kembali lagi kepada pembelajaran kita. Nah, di gereja hal seperti yang dilakukan di Indomaret, Alfamart itu sudah dilakukan jauh-jauh sebelum Indomaret dan Makari atau Alfamart melakukan. Dan ini diadopsi oleh Alfamart dan Indomaret. Kalau kamu gereja biasanya sekolah minggu, wah selamat datang, apa selamat beribadah, kan gitu di gereja. Apa kabar? Di gereja lebih akrab, ya. Gimana sekolahnya? Apa sudah ulangan? Apa sudah liburan? Kan gitu, ya kan? Ditanya begitu. Tujuannya apa? Ya biar nyaman di gereja, gitu loh. Biar nyaman beribadah dan minggu depan datang lagi. Kalau yang menyambut album itu sudah mukanya serem, tidak ada ramah-ramahnya, besok album tidak akan datang lagi. Dan saya yakin kamu semua juga begitu. Bukan ke gereja sana, enak ke gereja B. Jangan kakaknya kalau menyambut ramah, kan begitu. Ya, yuk lanjut. Berikut adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Contoh orang-orang yang melayani Tuhan dalam Alkitab. Ini hanya sebagian kecil saja. Ya, yang pertama adalah Yosua. Yosua menjadi abdi Musa yang bertugas melayani dan menyediakan. Ya. Melayani dan menyediakan keperluannya siapa? Musa. Tercatat dalam Keluaran 24 ayat 20. Yang kedua, kita sudah belajar tentang Samuel. Samuel itu dari kecil sudah diserahkan ke bait Allah oleh mamanya, oleh keluarganya, dan dia belajar melayani di bawah bimbingan siapa? Imam Eli, kok Eli ya, aduh bagaimana nih ya, Imam Eli bukan Eliana ya. Ya, yang ketiga adalah 7 diaken yang kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul ya. Di situ mereka dipilih untuk melayani siapa? Orang-orang miskin dan janda dan yatim. Ya. Dan orang syaratnya menjadi diaken ya, di Alkitab itu cukup berat. Terkenal apa satu? Terkenal baiknya, penuh dengan roh. Karena apa? Diaken ini adalah panutan bagi jemaat Tuhan. Ayo perhatikan. Nah, ada perbedaan antara pelayan dan budak. Siapa yang bisa menyebutkan? 1, pelayan. Tadi kita kan sudah bahas kok. Ayo, pelayan dan budak. Ayo, apa perbedaannya? Kalau pelayan apa? Kalau budak apa? Ayo, kita cross-check. Ayo. Ya, perempuan dulu, ayo perempuan. Ladies first, ayo. Ayo. Loh, bukan deh. Ayo. Nah, coba baca bareng-bareng. 2, 3. Atas hidupnya. Siapa yang bisa menjelaskan? Pelayan mempunyai hak atas hidupnya. Ya. Digaji dan diberi. Nah, yang lain. Digaji dan diberi makan. Ya. Saya terus. Bebas menentukan hidupnya, gitu ya. Oke. Yang lain, yang perempuan juga ada suaranya.
Baca bareng-bareng. Ayo, 1, 2, 3. Seorang budak tidak mempunyai kuasa atas hidupnya karena hidupnya dikuasai oleh orang lain. Nah, kalau pelayan ini mempunyai hak atas hidupnya, dapat gaji dan lain sebagainya, ya kan? Pelayan itu kan mesti dia dapat gaji toh, ya kan? Pelayan Mister ini juga dapat gaji. Tapi kalau seorang budak, dia tidak dapat gaji. Makan aja dia tunggu tuannya. Kalau tuannya belum makan, dia nggak berani makan. Tuannya nyuruh masuk sumur, dia masuk sumur. Tapi kalau ini dia bisa menolak berdasarkan kontrak kerjanya. Tetapi kalau ini karena dia dibeli, mau disuruh masuk sumur pun dia harus lakukan. Kalau lapar, dia mau makan, nunggu tuannya. Nunggu tuannya. Untuk apa? Ya supaya tuannya ini makan hidupnya. Kalau misalkan ketika dia makan, terus tiba-tiba anak tuanya BAB, mau nggak mau dia harus membereskan BAB-nya anaknya tuanya. Dalam artian anaknya masih kecil, ya. Nanti bukan anaknya sudah besar BAB terus dia bersindah. Ya kan malu juga, ya kan? Nah, ini surat Paulus pada Timotius yang tercatat dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Ya, ayo kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Rasul Paulus menuliskan surat kepada Timotius mengatakan bahwa tugas seorang hamba Tuhan adalah melayani dengan cara memberitakan firman Tuhan dan melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan dengan setia. Hal ini dicatat dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Paulus kemudian menuliskan 5 pesan kepada Timotius yang semuanya berkaitan dengan tugas Timotius untuk mengajar dan berkhotbah. sorry. Belum. 1. Berlainan dengan firman. 2. Segera media baik atau tidak baik waktunya. 3. Nyatakanlah apa yang salah. 4. Tegurlah. 5. Nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, apa maksudnya ini semuanya? Berkaitan dengan firman Tuhan. Siapapun dia, baik dalam atau tidak baik, maksudnya harus tetap memberitakan firman Tuhan. Yang ketiga, menyatakan apa yang salah, tegurlah, nasihatnya. Ini adalah jemaat-jemaat yang melakukan kesalahan. Dia harus berani menyatakan hal-hal yang salah yang dilakukan oleh jemaat Tuhan. Dia harus berani menunjukkan apa yang salah, apa yang benar, menegur jemaatnya dengan penuh kasih, tidak langsung bentak-bentak di hadapan orang. 5 adalah menasihati dengan segala kebenaran dan pengajaran. Artinya apa? Menurut kebenaran firman Tuhan, menasihatinya pakai hikmat. Oh, kalau Yoel itu anaknya begini, tidak bisa dikeras. Nah, Mister harus tahu caranya bagaimana supaya Yoel itu mau nurut sama Mister. Apa itu? Enggak malah
dimarahin habis-habisan, tambah marah sama Mister, betul nggak? Nah, ada ya. Nah, perintah kepada Timotius dari Paulus ada 4 perintah yang didasarkan kepada Timotius. 1, yaitu kuasailah dirimu baik dalam perkataan maupun dalam tingkah laku atau perbuatan. Menguasai diri baik dalam berkata maupun tidak laku. Paham ya? Artinya kita tidak boleh berkata-kata yang sumpah serapah. Ya, tidak boleh berkata sumpah serapah. Tetapi kita harus mengatakan kebenaran firman Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, coba perhatikan itu, sabar menderita, berarti sabar tetap sabar dan tidak takut ketika mengalami kesulitan. Yang ketiga, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Yang keempat adalah menunaikan tugas pelayanannya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam rumah, ya. Ayo baca bareng-bareng. 2, 3. Setiap orang Kristen harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan dapat dilakukan dengan memberitakan firman Tuhan melalui kata-kata dan tindakan atau perbuatan yang benar. Kita melayani Tuhan bukan untuk mendapatkan hadiah. Kita melayani Tuhan untuk menyatakan rasa syukur atau terima kasih karena keselamatan yang telah diberikan bagi kita. Kita melayani Tuhan karena Ia sudah lebih dahulu melayani kita dengan mengorbankan Yesus Kristus di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Kita patut mengikuti teladan yang diberikan Yesus dengan hidup saling melayani. Nah, refleksinya melayani bukan berarti harus berdoa seperti pendeta, namun melalui tindakan dan perkataan yang penuh kasih terhadap orang lain, mengatakan hal yang benar dan tidak mau terlibat dalam perilaku jahat dan dibenci oleh Tuhan. Mau berkata jujur dan tidak berlaku curang baik di rumah, sekolah, gereja atau tempat bermain. Kita dapat juga memberitakan firman Tuhan dengan cara menghibur yang sedih dan mendoakan teman yang sedang masalah. Kita juga dapat melayani melalui tindakan baik yang kita lakukan sebagai bukti pelayanan. Nah, tugas ya, mempresentasikan tugas kelompok yaitu mempresentasikan tugas kelompok ya, yang tadi ya. Terus yang kedua, tugas rumah nanti yang pertama membuat puisi atau karangan dengan tema pelayan Tuhan. Terus mengerjakan tugas DKPD ya. Kalau di situ ada di halaman 82 itu ada 3 pertanyaan. Terus di halaman 84 sampai 85 itu ada di buku. Nanti kita bagikan ini ya, DKPD-nya. Nah, lanjut. Nah, ini tugasnya yang ada di halaman 84 sampai 85. Nanti dicari ya.
di buku dan mari kita berdoa. Ayo. Kalau tadi laki-laki, sekarang yang berdoa perempuan. Silakan. Ayo. Saya Meli. Yo. Tidak usah baca. Sebelum kita akhiri, kita memberikan informasi bahwa minggu depan kita akan belajar tentang pemimpin yang telah melayani. Jangan lupa tugas nanti dikerjakan di rumah, tetap semangat walaupun kalian mengalami permasalahan atau mengalami apa ya, tugas yang banyak, kalian harus tetap semangat. Semangat pagi. Yes, Yesus memang sih. Gitu ya. 1, 2, 3. Semangat pagi. Yes, Yesus memang sih. Nah, semangat. Semangat pagi. Ya semangat laki-laki perempuan. Oke. Tugasnya nanti silakan digambarkan ya. Digambarkan. Silakan digambarkan nanti pakai ini ya. Ulangan ini sampai di sini. Nah, ya, sampai di sini pembelajaran kita. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang.